Halo guys, selamat datang kembali di channel Ngedev bareng aku Adnan. Hari ini kita bakalan belajar tentang gimana caranya koneksi ke internet. Langsung aja kita ke course-nya. Kita akan menuju ke unit 4, Connect to Internet. Oke. Di sini di bagian ini Pathway 2. Lalu di sini ada project Amphibian Apps ya. Kita tag kode labnya. Dan di sini sudah ada tampilan aplikasi yang akan kita bikin. Pertama, halaman menampilkan nama-nama hewan amfibi. Kemudian jika diklik akan menampilkan detail dari hewan tersebut ya. Oke, cukup simpel. Langsung aja mungkin. Get started, kita unduh dulu starting kodenya dari GitHub, download zip, show in folder, lalu kita ekstrak ya, ekstrak. Oke, aku pindahin dulu projectnya, lalu kita tinggal buka pakai Android Studio. Oke, Android Studio-nya udah siap. Kita tinggal open project yang diekstrak tadi, yaitu mana? Ini Amphibian Apps this window. Lalu kita tinggal tunggu proses slotnya ya, download Gradle library, kita tunggu aja sampai selesai. Oke, untuk project kali ini kita cek to-do-nya dulu. Di sini ada 15 to-do, jadi sepertinya cukup simple ya. Di project kali ini kita akan pakai retrofit untuk menghandle networkingnya. Kita akan ikuti aja step-step di get started ini ya. Pertama kita akan implement API service. Kita disuruh ngebuka amphibian API service.kt. Oke, kalian bisa cek di sini. Masuk ke bagian network ya, Amphibian API service. Nah, di sini udah ada to do, di mana kita yang pertama disuruh membuat variabel untuk base URL. Oke, tinggal bikin aja konstan mungkin. Base URL sama dengan pasti tipe datanya string ya kalau base URL. Di sini udah ada base URL-nya, kita tinggal copy secara utuh ya, sampai slash-slashnya juga ini harus tercopy. Oke, untuk to do ini kita disuruh ngebikin Moshi object untuk mengkonversi dari JSON menjadi data objek ya, Moshi ini. Selain Moshi ada juga JSON yang biasa dipakai. Kita langsung aja file sama dengan Moshi dot builder. Oke, alt enter aja, import add Kotlin JSON adapter factory dot build. Oke, untuk mouse-nya seperti ini. Kemudian kita akan membuat objek retrofit. Ini adalah library untuk handling networkingnya ya. Retrofit ini sangat lengkap sekali. Kalau dulu awal-awal aku belajar networking itu pakai Volley, tapi retrofit ini lebih apa ya, lebih fleksibel lah, lebih advance gitu. Langsung aja retrofit builder juga, add converter factory, Moshi converter factory dot create. Nah, ini create, kita masukkan
objek mosinya. Oke, setelah itu kita masukkan base URL-nya, base URL yang di atas sini, base URL, kemudian build. Nah, supaya lebih rapi kalian bisa enter di sini, enter, kemudian di sini juga, di sini nggak usah, di sini juga. Oke, untuk objek retrofitnya udah selesai. Lalu kita disuruh ngebikin function suspend ya. Suspend. Di sini kita namanya aja get amphibians, dimana dia akan mengembalikan nilai list amphibian. Nah, ini adalah function di dalam interface ya. Ini nantinya yang akan dipanggil ketika kita akses API dan dia akan mengembalikan data berupa list dari hewan-hewan amfibinya ya. Lalu di sini kita disuruh bikin untuk lazy initialize ya dari retrofit. Langsung aja kita bikin objek. Dan namanya amphibian API, lalu file amphibian API service by lazy. Nah, lazy initialize ini berfungsi untuk membuat instance retrofit ya. Jadi instance-nya itu dibuat cukup sekali saja selama aplikasi itu dijalankan. Jadi kita nggak perlu ngebuat instance baru setiap kali kita melakukan network request. Caranya kita bisa isi retrofit.create nama interface-nya amphibian API service, kemudian class.java. Jadi metode pembuatan instance ini biasa juga disebut dengan singleton ya. Untuk bagian ini udah selesai, kita move ke bagian selanjutnya. Di bagian view model. Oke. Kita buka aja view modelnya. Di sini kita disuruh bikin mutable left data dan juga left datanya untuk variabel status. Langsung aja file status sama dengan mutable left data, tipenya adalah amphibian API status. Di sini udah dibikinin enumnya. Oke, berhubung ini mutable, kita bikin private agar dia hanya bisa diakses di dalam view model ini saja ya, tidak bisa diakses dari activity gitu. Kemudian untuk live datanya tanpa underscore, tipenya adalah live data dan API status sama dengan status, dia akan mereturn nilai dari mutable live data ini. Lanjut di sini kita bikin objek amphibian ya, list amphibian. Jadi daftar yang akan kita dapat dari API. Tinggal copy aja dari sebelumnya. Lalu kita ubah nama variabelnya amphibians. Copy, dan di sini tipe datanya juga kita ubah jadi list amphibian. Di sini juga amphibians, ini tipe datanya juga kita ubah ya untuk live datanya.
Terakhir underscore amphibians. Oke, di sini juga kita disuruh bikin lagi live datanya. Kali ini untuk objek amphibian nantinya akan digunakan untuk menampilkan details ya. Jadi kita tinggal hilangin S-nya, hilangin S-nya. Lalu di sini bukan list ya tipenya, listnya kita hilangin aja. Jangan lupa di belakang sini juga dihilangin. Di bawahnya juga sama untuk live data. Begitu. Kemudian di bawahnya kita disuruh membuat function untuk get list amphibian dari API service yang akan kita eksekusi melalui coroutine. Kita bisa cek functionnya di sini disuruh memberi nama get amphibian list. Tinggal dibikin aja bos. Fun get amphibian list. Oke, di dalam function ini kita akan mengakses API-nya, yaitu nantinya akan mengisi variabel amphibians ini ya. Kita coba underscore amphibians dot value sama dengan, nah kita panggil retrofitnya, memanggil yang ada di sini ya, amphibian API dot retrofit service lazy load yang udah kita bikin tadi, retrofit service dot get amphibians. Nah ini error, kenapa? Karena get amphibians ini adalah suspend function ya. Jadi suspend function ini harus kita eksekusi di dalam coroutine ya, tidak bisa berjalan di main thread ya. Jadi coroutine ini konsepnya seperti multi thread, tapi coroutine ini lebih ringan, lebih efisien dibanding dengan thread. Kita tinggal bungkus saja pakai salah satu yang bisa kita gunakan dan sudah terintegrasi dengan view model adalah view model scope.launch. Nah, ini sudah menjalankan coroutine scope ya. Kita tinggal pindahkan. Nah, dia bisa berjalan. Tapi kita di sini juga harus mengatur status API-nya. Apakah dia nanti statusnya loading, sedang request ke jaringan, ataukah dia sukses, berhasil mendapatkan datanya, atau malah dia gagal ya. Di sini kita bisa pakai try and catch di dalam scope ini aja. Try and catch exception a.print stack trace. Dan juga ini untuk pemanggilannya kita pindahkan ke dalam try. Lalu untuk mutable statusnya kita bisa ubah sebelum view model scope ini. Status.value sama dengan state loading ya. Sebelum kita request statusnya loading. Lalu setelah ini dieksekusi berarti dia statusnya berhasil. Dan lalu terakhir kalau dapat exception berarti statusnya adalah error ya. Oke, cukup segitu aja untuk metodenya, selesai. Lalu di sini ada function yang akan dipanggil ketika kita klik listnya. Kita tinggal set aja yang amphibian.
Hati-hati ya, ini yang nggak ada S-nya, yang satu objek. Dot value sama dengan amfibian dari parameter ini. Oke, untuk view model segitu aja. Selanjutnya kita tinggal update UI ya, pakai data binding. Di sini tuduhnya tinggal 5. Kita ke list fragment dulu ini. Nah, untuk dituduh ini kita tinggal panggil metode untuk mengakses API yang kita buat tadi ya, ada di dalam view model. View model.get amphibian list. Sudah. Lalu di dalam layout kita ke bagian list dulu, amphibian list. Ini kita akan bermain-main dengan data binding ya, untuk menampilkan data di dalam layoutnya. Nah, di sini kita disuruh mengeset list data dengan live data yang ada di dalam view model. Nah, kita langsung tuliskan aja list data. Seperti biasa kalau data binding, add kurung kurawal untuk mengakses datanya ya. Lalu kita panggil variabel di sini, ada view model yang sudah didefinisikan. Lalu untuk list data adalah amphibians yang ada S-nya ya. Nah, kenapa di sini ada properti list data padahal di dalam XML ini? Kalian bisa aja kontrol klik di sini. Nah, lalu dia akan mengarah kepada binding adapter. Di sini. Di sini ada codingan binding adapter. Jadi di dalam data binding kita itu bisa menambahkan properti untuk menaruh data. Di sini ada list data dan juga cara pengolahannya ya. Setelah kita dapat list data, ini nantinya akan diolah seperti apa. Gambarannya seperti itu. Di sini juga ada API status yang mana ini kita setnya di sini. Berarti yang ini selesai. Lalu di sini API status kita arahkan ke live data status ya. View model.status. Nah, kalau yang kita ubah di view model itu mutable-nya, di XML ini yang kita tampilkan adalah live datanya ya. Oke, cukup seperti itu. Kita lanjut ke bagian detail. Di bagian detail ini kita disuruh set text-nya. Kita ambil dari single objeknya tadi ya. Langsung aja text view amphibian yang enggak ada s-nya dot name. Kita copy aja buat bawahnya, pasti ada description nanti ya kan. Kita paste, lalu kita tinggal ubah description. Dan selesai semua tuduhnya, kita tinggal tes apakah bisa jalan dengan baik. Oke, hasilnya di sini belum sukses ya, ada error dari retrofit-nya, HTTP method annotation require get post. Kita tadi lupa di bagian interface service-nya. Di sini kita harus definisikan endpoint ya. Jadi ada base URL, ada endpoint. Endpoint-nya kita harus pakai get, lalu kita ini butuh import alt enter.
kita harus tuliskan endpointnya di sini. Di dalam sini ada tadi di bawah dash URL. Nah, ini get amphibian list. Ini adalah endpoint dari JSON-nya. Kita harus copy dan juga kita paste di sini. Oke, tinggal run lagi. Dan berhasil ya. Ini udah tampil. Coba kita klik Roraima Bus Tot. Oke, bisa kembali California, bisa Tiger. Oke, langsung aja setelah ini kita jalankan tes yang ada di sini. Instrumentation test kita jalankan. Cukup simpel ya untuk project kali ini. Fokusnya adalah bagaimana kita mengakses API menggunakan retrofit. Di sini tesnya udah berjalan. Oke, kita tunggu aja. Dan cuma 2 sih tesnya. Oke. Oke, mungkin itu udah selesai. Cukup simple, semoga membantu. Dan jangan lupa like and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.